Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan saat ini kita masih akan membahas bagian dari firman Tuhan sehubungan dengan dampak seks bebas. Ya. Tapi untuk kali ini kita akan lebih melihat lebih jauh lagi dampak penyalahgunaan seks atau dampak seks bebas atau akibat seks bebas yang akhirnya memunculkan lahirnya berbagai sakit penyakit seksual. Di mana sakit penyakit seksual ini, saudaraku, juga memiliki daya tular yang sangat luar biasa. Artinya, penularannya cepat. Bahkan kalau seseorang sudah tertulari berbagai penyakit seksual ini sebagai akibat daripada sudah terbiasa melakukan hubungan seks bebas, tidak mudah untuk disembuhkan. Bahkan sebagian besar dari berbagai sakit penyakit seksual ini sampai hari ini belum ada vaksinnya. Belum ada obatnya. Belum. Maka dapat dibayangkan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Penyakit seksual itu bisa menulari oleh pasangan saudara, ya, yang jikalau suatu waktu saudara sudah menikah dengan orang itu. Bahkan tidak hanya menulari pasangan saudara, rahim yang ada dalam kandungan istri saudara, pasangan saudara, yaitu bayi yang lahir dari rahim saudara, itu juga bisa, ya, tertulari penyakit seksual ini. Oh, dari mana asalnya? Dari mana datangnya penyakit seksual itu? Karena mungkin saja waktu masa mudanya, waktu masih mahasiswa, waktu masih pelajar, atau waktu selama hidup di dunia ini, sudah terbiasa melakukan seks bebas. Maka saudara, ini menjadi sesuatu hal yang perlu saudara pahami. Supaya saudara bisa mawas diri, jaga diri. Sehingga tidak ada satu pun sakit penyakit seksual ini menulari saudara, pasangan saudara, anak dan keturunan saudara di kemudian hari. Nah, apa saja jenis-jenis penyakit seksual yang memiliki daya tular yang tinggi sebagai konsekuensi, sebagai sebab akibat dari seks bebas, dari pergaulan bebas. Yang pertama, saudara, HIV/AIDS. HIV/AIDS pertama kali ditemukan pada tahun 1984. Dan HIV/AIDS adalah penyakit yang menjadi penyumbang terbesar kematian manusia di dunia ini dalam urutan ke-6. Sekali lagi, HIV/AIDS, penyakit ini saya katakan tadi, ya, memiliki daya tular yang luar biasa. Saking begitu luar biasanya, orang yang sudah terinfeksi penyakit HIV/AIDS sebagai akibat atau sebagai akibat dari pergaulan bebas, seks bebas, penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya. Penyakit ini sudah teruji dan terbukti menyebabkan kematian nomor 6 di dunia. Jadi saudara tahu, yang paling banyak tertulari penyakit HIV/AIDS ini adalah orang-orang muda. Seperti saudara mahasiswa dan mahasiswi. Para profesional muda yang baru dapat pekerjaan tapi belum punya pasangan. Kok bisa Pak Tony? Karena mereka menganggap masa muda mereka adalah masa bebas. Masa sesuka hati. Melakukan, memikirkan, mengerjakan, berbuat apapun. Termasuk melakukan seks bebas. Itulah yang menjadi sebab musabab kenapa penyakit HIV/AIDS ini banyak menjemput, banyak memanggil, ya, anak-anak muda. Karena daya tular penyakit ini luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, HIV/AIDS, ya, sangat mudah sekali pindah. Sangat mudah sekali menulari orang-orang di sekitar.
Di samping penularan itu bisa terjadi karena melakukan hubungan seks bebas lagi dengan orang yang berpenyakit HIV yang sudah terpapar dengan HIV/AIDS. Atau mungkin saudara ya berpacaran dan berpacaran saudara itu terlanjur melakukan hubungan seks dengan pacar saudara yang sebenarnya dia sudah mengidap penyakit HIV/AIDS. Maka saudara yang awalnya clear dan dari penyakit HIV/AIDS tidak pernah melakukan hubungan seks bebas. Tapi karena pasanganmu, kamu sudah terpapar dengan penyakit HIV/AIDS, maka saudara juga tertular. Ya, salah satu jalannya adalah lewat hubungan seks bebas. Di sisi lain, HIV/AIDS ini bisa juga menulari orang lain lewat apa? Penyalahgunaan narkoba. Maka seringkali saya katakan, saudara, penyalahgunaan narkoba itu diawali dari mana? Kebiasaan merokok sebenarnya. Maka kalau saudara sudah terbiasa merokok, maka hati-hati. Hanya tinggal satu langkah lagi, saudara akan masuk di dalam jurang atau di dalam dunia penyalahgunaan narkoba. Yang berikutnya, melalui suntikan. Sama juga. Dimana kan ada juga sekarang anak-anak muda, ya, memasukkan narkoba itu ke dalam tubuhnya lewat suntikan kan. Nah, suntikan yang berkali-kali sudah dipakai, ya, oleh orang yang sudah terinfeksi HIV/AIDS, lalu dipakai lagi itu. Ya, suntikan yang sama dalam menyuntikkan narkoba ke dalam tubuh orang lain, maka suntikan itu juga bisa menjadi salah satu sarana memindahkan HIV/AIDS itu di dalam diri orang lain atau dalam diri saudara. Nah, maka begitu saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, saya katakan dari penyakit yang satu ini sampai sekarang belum ditemukan vaksinnya. Makanya ini masih menjadi ancaman terbesar bagi anak-anak muda khususnya di dunia ini. Karena kenapa? Ada banyak orang yang sudah terinfeksi dengan sakit penyakit ini. Bayangkan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara orang yang sudah mawas diri dan menjaga diri dalam masa muda saudara. Tetapi karena saudara tidak hati-hati memilih pasangan hidup. Tidak hati-hati berpacaran. Saudara hanya cuma lihat casingnya. Penampakan wajahnya. Oh ganteng. Lewat Ari Wibowo. Oh cantik. Lewat Lydia Kandou. Tapi saudara nggak tahu. Orang ini sudah terinfeksi HIV/AIDS. Lalu dengan gelap mata alias cinta itu buta. Salah berpacaran dengan dia. Di dalam interaksi, dalam komunikasi, akhirnya saudara terjerembab di dalam hubungan seks. Saudara berpotensi terkena penyakit HIV/AIDS. Lalu saudara, mungkin bisa juga di kemudian hari putus. Tapi ingat, HIV/AIDS yang sudah menjalar dalam tubuh saudara, tidak berarti ikut putus. Walaupun hubungan saudara dengan pacar saudara itu sudah putus. Tapi penyakit HIV/AIDS itu bisa tetap ada dalam tubuh saudara. Dan coba saudara bayangin, saudara nanti misalkan menikah lagi dengan orang-orang lain. Artinya apa? Saudara juga menulari orang lain. Lalu, saudara hamil dan punya anak. Anakmu juga terinfeksi HIV/AIDS. Saudara, betapa bahayanya HIV/AIDS. Lagi-lagi ini adalah salah satu bentuk hukuman dari Tuhan. Salah satu bentuk penghajaran dari Tuhan. Bagi orang-orang yang masih terus doyan hidup di dalam kehidupan seks bebas. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan rilis terakhir dari Pusat Statistik Perwakilan Bandung memberikan informasi. Oh, anak-anak muda yang terinfeksi HIV/AIDS di Bandung dalam tahun ini 2022 terjadi kenaikan yang signifikan. Kenapa terjadi kenaikan itu? Karena anak-anak muda, para mahasiswa-mahasiswi di Bandung menyalahgunakan kebebasan hidup yang diberikan oleh Tuhan. Untuk apa? Hidup sebebas-bebasnya yang pada akhirnya melakukan hubungan seks bebas. Penyakit yang kedua, yaitu penyakit gonorea atau yang disebut dengan istilah lain kencing nanah. Penyakit ini telah dikenal sejak dahulu dan menyerang baik pria maupun wanita.
Kadang-kadang penyakit ini tidak harus selalu ditandai dengan gejala atau tanda-tanda. Tapi bisa saja tanpa ada indikasi, tanpa ada ciri-cirinya, tanpa ada perubahan dalam tubuh saudara, tapi orang itu sudah terpapar dengan penyakit kencing nanah. Saudara, ya, infeksi yang diakibatkan oleh bakteri ini dapat menyebabkan rasa sakit pada saat saudara buang air kecil, baik wanita dan pria. Bahkan alat vitalnya, ya, lama-kelamaan akan mengeluarkan nanah setelah 2 hingga 10 hari. Dapat dipastikan, orang ini sudah terbiasa melakukan seks bebas. Dimanapun, dengan siapapun, termasuk dengan yang di pinggiran jalan. Maka hati-hati para pria-pria. Kalau engkau pergi ke wanita tunasusila, WTS, penyakit ini sudah siap untuk menghampiri saudara. Dan lagi-lagi ini tidak mudah diobati. Dan kalau saudara sudah mengalami ini, ya, ini juga akan memiliki daya tular yang tinggi terhadap orang. Ya, sekali lagi para perempuan-perempuan, ya, kalau saudara tidak punya pergaulan yang sehat, alias saudara punya pacar yang juga sudah terinfeksi alat vitalnya dengan kencing nanah ini, engkau melakukan hubungan seks dengan dia, maka engkau akan berpotensi juga akan terinfeksi dengan penyakit yang satu ini. Coba dibayangkan saudara betapa malunya, ya, kalau saudara sudah terinfeksi dengan penyakit ini. Lalu penyakit ketiga disebut dengan namanya penyakit klamidia. Biasanya penyakit ini memiliki gejala yang mirip dengan kencing nanah atau gonorea tadi, yang nomor 2. Ya. Tapi sekali lagi, penyakit ini tidak selalu disertai dengan tanda-tanda, ciri-ciri atau perubahan dalam tubuh saudara, tapi tiba-tiba saja penyakit ini sudah menghinggapi hidup saudara dan tubuh saudara. Saudara, penyakit ini dapat menyebabkan artritis parah yang akhirnya mengakibatkan kemandulan bagi para pria dan juga wanita. Apa itu kemandulan? Kemandulan itu adalah ketidaksanggupan, ketidakberdayaan untuk menghasilkan keturunan. Artinya apa? Pria tidak bisa menghasilkan sperma yang produktif. Wanitanya juga tidak bisa menghasilkan sel telur yang produktif. Sehingga apa? Tidak punya, bahkan tidak bisa punya keturunan. Saudara ini kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan hanya karena menikmati, ya, seks bebas sesaat, engkau menghancurkan hidupmu dan masa depan saudara. Sampai tidak bisa punya anak dan punya keturunan. Apa gunanya saudara jadi sarjana? Apa gunanya saudara punya banyak uang? Tetapi keturunan saudara jong. Artinya apa? Tidak punya. Lagi-lagi sebabnya karena seks bebas. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang yang mandul, laki-laki atau perempuan, ya bisa saja karena sudah terbiasa dulu dalam masa mudanya, dia melakukan seks bebas. Dan apa? Hukuman yang Tuhan lakukan, penghajaran yang Tuhan tujukan kepada mereka adalah apa? Kemandulan. Dan saudara tahu, tidak gampang, tidak mudah mendapatkan keturunan itu. Ada banyak orang berkonsultasi ke saya karena sudah berpuluh-puluh tahun dia menikah dengan istri, tapi mereka tidak punya keturunan. Bahkan bolak-balik mereka sudah pergi ke dokter kandungan. Berbagai nasihat dan saran, berbagai vitamin sudah mereka nikmati. Tapi tetap tidak dapat keturunan. Bahkan mereka sudah ikut program bayi tabung, saudara. Saudara tahu ikut program bayi tabung itu nggak mahal.
paling minim 100 juta. Artinya apa? Sudah keluarkan uang 100 juta, berobat ke dokternya, bolak-balik selama berbulan-bulan. Di situ pun tidak ada kepastian. Program bayi tabung itu akan pasti bisa menghasilkan keturunan. Apa yang mau saya katakan kepada saudara? Kadang-kadang kan saudara berpikir, nanti kalau nggak saya mandul, gampang kok ikut program bayi tabung. Nggak sesederhana itu. Karena saya sudah berhadapan melayani banyak orang yang sudah ikut program bayi tabung, tapi tidak ada hasilnya. Padahal uang mereka sudah habis ratusan juta. Mengapa itu terjadi? Karena ini adalah hukuman Tuhan. Sebab di masa mudanya, sudah doyan, sudah hidup di dalam seks bebas. Mari kita lihat. Apa kata firman Tuhan tentang 3 penyakit ini. Baca dulu Alkitabnya. Dwi. Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 8. Dwi. Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Baik, Pak. Maaf, sebelumnya mungkin wajah perlu. Oke, Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Dwi. Galatia 6 ayat 6. Jangan sesat Allah yang dipermainkan karena apa yang juga yang akan dituai. Barang siapa menakut dia akan menuai kebinasaan dari takdirnya barang roh yang akan menuai hal dari roh itu. Baik, saudara perhatikan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saudara tidak bisa bohongi Tuhan dengan mengatakan, enggak, saya nggak pernah melakukan seks bebas kok. Orang tua saudara bisa saudara bohongin. Karena orang tua saudara kan di kampung. Saudara kan kuliah di Bandung kan. Nggak lihat hidup saudara 24 jam kan. Bisa orang tua saudara bohongi tidak pernah melakukan hubungan seks bebas. Tapi Tuhan tidak bisa dibohongin. Sebab mata Tuhan ada di mana-mana. Bahkan mata Tuhan itu ibarat matahari dan bulan. Selalu terpancar penglihatan Tuhan kepada semua orang di dunia ini, termasuk saudara. Waktu engkau melakukan apa, mengerjakan apa, termasuk melakukan seks bebas, mata Tuhan melihat saudara. Maka dikatakan di sini, kalau hidup yang Tuhan berikan kepada saudara, saudara salah gunakan, melakukan hubungan seks bebas, itu artinya saudara mempermainkan Tuhan kan? Menyanyiakan hidup yang Tuhan berikan, napas yang Tuhan berikan, kekuatan yang Tuhan berikan, umur yang Tuhan berikan, dan bahkan apa? Masa muda yang Tuhan berikan. Itu sama dengan saudara mempermainkan Tuhan. Maka untuk itulah Tuhan berkata, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Artinya, munculnya berbagai sakit penyakit, HIV/AIDS, kencing nanah, ya, dan juga penyakit klamidia ini adalah konsekuensi, adalah hukuman sebagai akibat dari perbuatan orang-orang yang sudah terbiasa melakukan seks bebas. Nah, untuk itulah dalam ayat 8 dikatakan sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Artinya apa? Kalau sudah terbiasa melakukan seks bebas, sudah pasti ganjarannya, hadiahnya, kadonya adalah apa? Penyakit. Pastilah itu. Dan itu adalah konsekuensi logis, rasional. Karena memang saudara yang memilih jalan, memilih pergaulan, bebas kan. Dan apa yang terjadi? Kebinasaan dari dagingnya. Artinya apa?
sakit penyakit muncul. Maka untuk itulah Tuhan mengingatkan juga di dalam Roma dalam Galatia pasal 6 bagian B-nya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dalam roh itu. Artinya apa? Kalau saudara menjaga masa muda saudara ini dengan menjauhkan diri dari pergaulan seks bebas dan tidak melakukannya, maka selamatlah masa muda saudara. Selamatlah masa depanmu itu. Dan sudah pasti, kalau saudara sudah kudung terlanjur hidup dalam seks bebas dan sudah mengidap berbagai penyakit ini, tidak mungkin saudara dikasih Tuhan suami yang terbaik. Gak mungkin Tuhan kasih istri yang terbaik. Kemungkinan besar engkau hanya bisa mendapatkan suami dan istri yang sudah juga terinfeksi HIV/AIDS, kencing nanah, ataupun juga penyakit klamidia. Maka artinya apa? Dua-duanya berpenyakit, saudara. Ya, sekali lagi, orang yang sudah mengidap beberapa penyakit ini tidak kelihatan secara fisik dari luar awalnya, enggak. Maka saya katakan tadi, jangan hanya lihat kesingnya, jangan hanya lihat tampangnya. Coba saudara bayangin, berarti begitu sulit kan mencari pasangan hidup yang clean, bersih dari berbagai penyakit seksual. Sulit kan? Apalagi tadi dikatakan, ini tidak ada tanda-tandanya loh. Maka itu alasannya. Kenapa saya perlu menulis buku Love, Sex, and Dating. Berbicara tentang prosedur, tata cara memilih pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa saya tulis itu? Karena sudah terlalu banyak mahasiswa-mahasiswa Kristen, muda-mudi Kristen, orang-orang dewasa Kristen, terpapar dengan berbagai sakit penyakit ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pahami betapa berbahayanya berbagai sakit penyakit ini. Kita lihat lagi penyakit-penyakit yang lain. Sebagai akibat penyalahgunaan dari seks bebas. Ada yang namanya penyakit virus herpes. Atau ya disingkat dengan HSV2. Penyakit ini, virus ini menyebabkan sakit herpes genital. Ya, oleh virus herpes simplex tipe 2. Penyakit ini, saudara, adalah infeksi seumur hidup. Nah, perhatikan ya. Penyakit ini dapat menginfeksi saudara, menulari saudara seumur hidupmu. Yang menyebabkan lecet-lecet pada alat kelamin yang biasanya datang dan pergi. Saya nggak tahu dengan alat kelamin saudara hari-hari ini. Jangan-jangan sudah mengalami seperti ciri-ciri tanda-tanda di sini. Hanya saudara sendiri yang tahu itu dengan Tuhan kan? Berarti kalau itu sudah terjadi dalam alat kelamin saudara, berarti saudara sudah terbiasa hidup seks bebas. Ada pria yang tidak menunjukkan gejala apapun waktu terinfeksi dengan virus herpes ini. Tidak ada tanda-tandanya. Ya, maka saya katakan tadi, ya, jangan hanya lihat kesingnya. Dan yang luar biasanya, virus yang satu ini bisa menulari oleh orang lain, bisa menulari orang lain. Makanya dalam pelajaran kita yang lalu selalu saya katakan, salah satu harta yang paling berharga dalam dirimu adalah alat vitalmu. Baik laki-laki dan perempuan. Jaga itu, rawat itu. Jangan engkau salah gunakan. Kalau engkau salah gunakan di masa mudamu, ingatlah, hukuman Tuhan dengan mengizinkan berbagai sakit penyakit ini pasti akan menghampiri hidup saudara. Dan bayangkan saudara sekali lagi, saudara sudah lama berpacaran dengan seorang pria atau seorang wanita. Oke. Lalu saudara sudah sepakat untuk mau menikah, sudah merencanakan tanggal, bulan pernikahan saudara. Oke. Gedung sudah di booking. Pak Pendeta
Sudah diminta kesediaan waktu, undangan sudah disebar. Lalu saudara diberkati. Dan resepsi pernikahan saudara berjalan dengan baik. Tapi tiba-tiba saja di malam pertama, engkau mendapati alat kelamin pasanganmu sudah terinfeksi dengan virus herpes. Coba saudara pikirkan dengan rasional. Kira-kira apa yang mau saudara lakukan? Ceraikan nggak bisa. Nggak bisa. Berarti artinya apa? Jalan terus. Pernikahan dan rumah tangga itu. Walaupun ada penyakit yang pasti menulari saudara. Dan juga menulari pasangan saudara. Termasuk juga menulari keturunan saudara. Pikirkan ini, bayangkan ini betapa berbahaya. Penyakit yang kelima yang disebabkan seks bebas adalah penyakit human papilloma atau virus. Disingkat dengan HPV. 95% kanker serviks disebabkan oleh virus yang satu ini. Dan 33% wanita dilaporkan hasil survei. Ya, sudah terinfeksi virus papilloma ini, saudara-saudara. 33%. Apa yang diakibatkan oleh virus ini? Adanya sakit di leher rahim saudara sebagai perempuan. Virus ini juga bisa menulari lewat hubungan seksual. Dan saudara laki-laki pun bisa juga terinfeksi atau tertular oleh virus ini. Dari survei yang dilakukan, virus ini telah terbukti dan teruji sebagai penyebab kanker dalam rahim seorang perempuan. Dan juga menjadi penyebab kanker di dalam penis seorang laki-laki. Dan juga pada anusnya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa mengerikan bahaya sakit penyakit yang diakibatkan dari seks bebas ini. Kalau rahim saudara para wanita sudah penyakitan, sudah terinfeksi dengan virus ini nggak mudah mengobati dan belum tentu juga ada obatnya. Ini juga yang salah satu menjadi penghalang terbesar rahim seorang wanita tidak mudah. Ya. Mengandung. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pikirkan, bayangkan resiko yang luar biasa ini. Mari kita lihat Amsal pasal 7 ayat 2. Yordan. Amsal pasal 7 ayat 2. Apa kata Tuhan tentang sakit penyakit ini? Hai Amsal anakku, pasal hai anak, berpeganglah pada perkataanku, dan berpeganglah pada perintahku, dan engkau akan hidup seperti tanah. Baik, perhatikan. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Supaya saudara tidak terpapar dengan berbagai sakit penyakit ini. Virus yang diakibatkan oleh seks bebas ini. Tuhan bilang, ingat firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Lakukan, praktekkan firman Tuhan. Jauhkan dirimu dari pergaulan bebas dan seks bebas. Itu Tuhan bilang. Sebab kalau saudara melakukan firman Tuhan, maka saudara akan terhindar
maka saudara akan terjauhkan dari berbagai sakit penyakit ini. Bahkan dikatakan dalam ayat 2, dan engkau akan hidup dengan penuh kebahagiaan karena saudara konsisten melakukan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita buat ibadah online ini? Dan saudara sudah tahu, sudah mengerti. Topik tema yang kita bahas dalam ibadah online sangat berbeda dengan tema dan topik yang dibahas oleh gereja-gereja pada umumnya. Tema-tema ibadah yang kita bahas dalam ibadah yang lain ini berbeda. Bahkan jarang dibahas di dalam tema-tema ibadah mingguan. Bahkan harus saya katakan kepada saudara, saudara bersyukurlah kepada Tuhan. Lewat kampus saudara, Tuhan pertemukan saudara dengan saya, sehingga saudara dapat informasi ini. Sehingga dengan demikian, informasi ini, ajaran ini, peringatan ini, menjadi warning bagi saudara. Jangan menghancurkan masa mudamu hanya karena kenikmatan sesaat atau sementara. Sudah terlalu banyak mahasiswa yang hancur studinya dan masa depannya saya lihat dengan mata kepala sendiri. Karena sudah terbiasa melakukan seks bebas. Saya masih ingat persis. Waktu saya kuliah di kota Jakarta tahun 94. Saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Teman-teman kos saya di sebelah kiri, sebelah kanan. Karena jauh dari orang tua. Gak ada yang ngingatin. Gak ada yang mengawasi mereka. Mereka hidup dengan seenak. Uang kiriman tiap bulan mereka pakai. Untuk apa? Cari wanita tunasusi. Uang kos dipakai untuk apa? Melakukan seks bebas. Apa yang terjadi? Mereka banyak terinfeksi berbagai sakit penyakit kelamin ini. Bahkan ada beberapa di antara mereka meninggal dunia, loh saudara. Sekarang tantangan ancaman itu lebih besar lagi dengan adanya handphone. Mengapa dengan handphone? Karena handphone yang ada di tanganmu itu bisa engkau gunakan untuk hal yang positif, membangun. Tapi bisa juga handphone yang ada di tanganmu engkau pakai menghancurkan hidupmu, masa mudamu, dan masa depan. Ada banyak orang terinfeksi, terdorong untuk melakukan hubungan seks bebas karena dirangsang dan didorong oleh penyalahgunaan handphone, kan? Sehingga dia terpapar dengan berbagai sakit penyakit ini, kelamin ini. Saudaraku, sekali lagi, mungkin tidak ada lagi orang yang mengajarkan firman Tuhan seperti ini kepada saudara. Artinya apa? Kalau Tuhan ingatkan saudara lewat firman Tuhan ini, lakukan, praktekkan, jauhkan dirimu dari seks bebas. Supaya hidupmu dan studimu dan masa depan keturunan tidak perlu mengalami dampak daripada penyalahgunaan seks bebas itu dengan turunnya, munculnya berbagai sakit penyakit. Saudara dikasih oleh Tuhan Kristus, apalagi sakit jenis-jenis penyakit kelamin yang lain yang diakibatkan oleh seks bebas. Yang keenam, ada namanya penyakit sifilis. Penyakit sifilis ini seringkali juga disebut dengan istilah penyakit raja singa. Bukan penyakit si singa mangaraja. Jangan dibalik ya. Penyakit raja singa. Kenapa dia dijulukin penyakit raja singa? Karena penyakit ini sering dimulai dengan lecet yang tidak terasa pada penis setiap laki-laki atau vagina setiap wanita. Jadi apa? Penyakit raja singa atau sifilis ini bisa juga dialami oleh para wanita dan laki-laki, saudara. Dan yang selalu disasar di sini adalah alat kelamin saudara, penis atau vagina saudara. Mengapa? Karena saudara yang salah menyalahgunakan vagina dan penis saudara, kan? Maka untuk itulah penyakit ini selalu munculnya di alat kelamin saudara.
Penyakit ini dapat mengundang penyakit jantung. Loh. Ya. Penyakit Raja Singa atau penyakit sifilis dapat mengundang munculnya penyakit jantung. Mati mendadak kira-kira begitu. Bayangkan saudara-saudara masih muda. Masih umur 20, 21, 22, 23, 24 kan. Tapi sudah mati. Gimana ceritanya? Apalagi kerusakan pada otak. Sehingga tidak bisa mikir dengan benar. Diajarin pun berbusa-busa oleh dosennya. Tetap nggak ngerti-ngerti. Tetap nggak paham-paham. Kenapa? Karena yang ada di otaknya ini sudah hanya nge-seks terus pikirannya. Dan saudara tahu, ini bisa menyebabkan kebutaan. Bagi saudara yang sudah terinfeksi penyakit ini. Dan penyakit ini telah teruji dan terbukti menjadi salah satu penyumbang kematian manusia di dunia ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sekali lagi, jangan main-main dengan masalah seks bebas. Jangan hanya memikirkan, oh enak, nggak ada duanya. Iya, enak 1 menit. Tetapi seumur hidup sakit penyakit menggerogoti tubuh saudara. Di samping itu apa? Merusak studimu, merusak harapanmu, merusak cita-citamu, merusak impian. Dan tidak hanya berhenti di situ. Pasanganmu pun juga akan berpeluang besar hanya mendapat pasangan yang 11-12. Artinya apa? Yang sudah terinfeksi juga dengan berbagai sakit penyakit kelamin ini. Dan lagi-lagi, obatnya, vaksinnya belum tentu selalu ada. Dan kalau ada pun tidak ada kepastian dengan berbagai vaksin obat itu pasti sembuh nggak ada. Karena sekali lagi, ini adalah konsekuensi atau dosa yang diakibatkan karena tidak taat sama Tuhan dan firman Tuhan. Penyakit yang dituju sebagai akibat dari seks bebas disebut dengan nama jeger ayam atau kutil di kelamin. Penyakit yang satu ini disebabkan oleh sejenis virus papiloma yang terkait dengan kanker penis serta vagina. Lagi-lagi saudara, penyakit ini munculnya di seputar penis dan vagina, di seputar alat kelamin saudara. Kenapa? Ya karena memang saudara yang menyalahgunakan alat kelamin saudara melakukan hubungan seks dengan seenaknya, dengan tanpa aturan. Dan untuk penyakit kelamin ini tidak ada obatnya. Walaupun kutil itu dapat dihilangkan melalui operasi atau dibakar. Atau bisa dibekukan. Tetapi setelah kutil itu ya dioperasi atau dibakar akan tumbuh lagi. Dan tumbuhnya itu di mana? Di alat kelamin saudara juga. Saudara, ada orang yang berpikir begini, Pak Tony, bisa kok saya terhindar dari berbagai sakit penyakit ini? Dia bilang begitu. Saya tanya, caranya gimana? Pakai alat kontrasepsi. Saudara, emang saudara kira virus-virus atau sakit penyakit yang disebabkan oleh seks bebas ini takut sama alat kontrasepsi? No. Nggak takut virus-virus ini. Artinya apa? Tidak ada jaminan
saudara melakukan hubungan seks bebas dengan pakai alat kontrasepsi sekalipun, potensi saudara terpapar terinfeksi dengan berbagai sakit penyakit ini besar. Sekali lagi bayangkan, kalau saudara dapat suami atau istri yang sudah penyakitan seperti ini, jangan berharap, jangan bermimpi rumah tangga yang saudara bangun damai, sejahtera, sukacita, diberkati oleh Tuhan. No, nggak ada itu. Saya jadi teringat satu kasus. Ada pasangan muda-mudi. Ini orang berpendidikan loh. Sama-sama sarjana ini. Di mahasiswa udah seringkali mereka melakukan seks bebas. Lalu setelah mereka kerja, makin leluasa. Oke. Dan rupanya si laki-laki atau si perempuan ini tidak hanya melakukan hubungan seks dengan pacarnya, tapi juga dengan laki-laki lain. Atau juga dengan perempuan lain. Dan berbagai sakit penyakit ini menerpa, menjangkiti mereka. Informasi terakhir yang saya dapat. Mereka berdua meninggal. Masih sangat usia muda. Karena munculnya atau diakibatkan oleh berbagai sakit penyakit kelamin ini. Jadi penyakit kelamin yang lain yang diakibatkan oleh seks bebas atau pergaulan bebas adalah yang ke-8. Trichomoniasis. Penyakit ini menyebabkan penyebab di daerah di sekitar vagina perempuan. Yang biasanya vagina perempuan itu menjadi berbuih atau berbusa. Bukan karena sabun, bukan karena sampo, bukan. Lagi-lagi penyakit ini juga tidak langsung selalu memberikan tanda ciri-ciri secara fisik, misalkan demam. Ya, enggak selalu. Nah, penyakit yang tidak ada indikasi, tidak ada tanda-tanda kan berbahaya sekali tuh. Karena kita tidak bisa mengantisipasi. Nah, penyakit ini bisa menyebabkan bayi lahir prematur, kurang umur. Jika sang ibu menderita penyakit ini. Saudara pasti banyak mendengar kasus-kasus suatu keluarga melahirkan seorang anak, tapi prematur. Anak yang lahir ke dunia ini prematur atau belum waktunya. Saudara tahu, itu udah pasti. Secara fisik tidak normal. Panca inderanya, mata, tangan, dan kakinya nggak normal. Pikirannya, otaknya nggak normal. Saudara, tadi saya selesai pelayanan tadi pagi di sebuah gereja. Saya selesai khotbah. Lalu ada seorang ibu panggil saya, Pak Pendeta. Mohon Pak Pendeta, doakan anak saya. Lalu saya tanya, ini anak ibu kenapa? Rupanya anak beliau ini sudah sejak dari lahir. Sudah tidak normal. Jadi hanya bisa tidur di kursi roda. Saya lihat tadi anak ini sebenarnya SMP lah ya. SD. Dia sudah dibayar bolak-balik operasi. Diobati ke rumah sakit. Karena menurut ibu itu, salah satu ketidaknormalan dari anak ini adalah ada bagian-bagian di dalam otaknya tidak lengkap. Sehingga apa? Tidak bisa berpikir normal. Lalu saya tanya ibunya, ibu anak ini bisa bicara nggak? Nggak bisa juga Pak.
Oh, nggak bisa bicara. Dan saya pegang tangan dan kaki anak ini, mulai dari, saya pegang tangannya, kepalanya, sampai ke kakinya, saudaraku, tidak normal. Saudaraku, saya lihat pergumulan ini begitu berat. Karena kenapa? Melihat situasi keadaan anaknya yang tidak normal. Itu saya katakan tadi. Menjadi gambaran kalau anak yang lahir ke dunia ini prematur. Saudara, saya menjumpai juga ada kasus. Suaminya ganteng, istrinya cantik, normal. Tapi melahirkan anak yang prematur. Tidak lengkap tangannya, tidak lengkap kupingnya. Bahkan tengkorak kepalanya tahu ya. Bagian atas kepalanya nggak ada tutupnya. Jadi gimana Pak? Kebuka. Ya, saudara tahu, kalau bagian kepala kita bagian atas ini kebuka, nggak ada yang nutupi. Artinya apa? Virus bakteri gampang masuk kan? Artinya semacam jenis sakit penyakit itulah yang diakibatkan oleh bayi yang lahir prematur. Terlalu banyak kasus-kasus bayi yang lahir prematur seperti itu hari-hari ini saya lihat. Salah satu indikasinya, salah satu faktor pemicunya bisa saja. Salah satu pasangan dari suami istri ini, waktu masa mudanya seperti saudara, sudah terbiasa melakukan seks bebas. Maka hati-hati. Saudara jangan berpikir, wah nggak ada hukuman Tuhan kok. Saya aman-aman aja, amin-amin aja. Ya, hari ini engkau amin dan aman. Tapi besok dan lusa, berbagai sakit penyakit yang menular ini bisa saja langsung menghinggapi diri saudara. Yang akhirnya ini akan menyusahkan saudara menggapai cita-cita dan impian saudara. Yohanes baca dulu Amsal pasal 22 ayat 8. Amsal 22 ayat 8. Yohanes baca. Amsal 22 ayat 8. 8. Orang yang Orang yang menabur menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Oke, perhatikan. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Artinya apa? Kalau saudara sudah terbiasa melakukan hubungan seks bebas, dimanapun, dengan siapapun, itu sama dengan artinya saudara sedang menabur badai, sedang menantikan sakit penyakit menghampiri saudara. Maka konsekuensi atau akibatnya akan muncul berbagai sakit penyakit ini, saudara. Itu arti orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Tuhan sudah kasih saudara napas hidup tiap hari, kekuatan dan kesehatan, uang kosmu, uang makanmu, uang kuliahmu dikirimin oleh orang tuamu. Tapi tiba-tiba saja saudara salah gunakan hidup saudara. Dengan apa? Melakukan hubungan seks bebas. Maka akan datang bencana. Akan datang berbagai sakit penyakit. Akan datang berbagai virus. Dan karena itu, karena saudara melakukan hubungan seks bebas, maka penyakitnya juga pasti berhubungan dengan masalah alat kelamin, loh, saudara. Maka dikatakan di sini, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Artinya, kalau saudara tidak mau bertobat kepada Kristus, tapi saudara masih terus menikmati hubungan seks bebas itu, maka saudara akan binasa, akan dikuasai, dikendalikan, digerogoti oleh berbagai sakit penyakit kelamin ini. Sehingga sepanjang hidup saudara di dunia ini,
hanya menikmati sakit penyakit. Dan kalaupun dipanggil Tuhan, masuk neraka pula. Ini memberikan sebuah teguran dan koreksi dan pengajaran buat saudara. Jangan anggap enteng dengan penyalahgunaan seks bebas atau melakukan seks bebas. Jangan anggap enteng. Hukumannya berat. Turun-temurun. Ini penting, saudara. Nah, jenis berbagai sakit penyakit apalagi yang lain? Jikalau masih hidup dan terus melakukan seks bebas. Yang ke-9 akan muncul penyakit hepatitis B. 17. Penyakit ini dapat berlanjut ke sirosis hati atau kanker hati. Nah, ini saudara. Jenis penyakit ini ya memiliki daya tular yang luar biasa. Sehingga dari survei setiap tahun orang yang terinfeksi dengan virus ini dilaporkan mencapai 200.000 orang. Ini mengindikasikan, ini menandakan bahwa seks bebas itu, tindakan seks bebas itu subur gitu. Dari hasil laporan ini. Yang berikutnya, penyakit yang diakibatkan oleh seks bebas itu adalah kanker prostat. Dari survei yang dilakukan, bahwa dari 753 pria yang disurvei terdapat hubungan antara kanker prostat dan banyaknya, karena banyak para pria melakukan hubungan seksual dengan tidak sehat. Artinya apa? Melakukan seks bebas. Jadi pria yang sering melakukan seks bebas dengan banyak wanita beresiko 2 kali lipat pasti terinfeksi, terkena kanker prostat. Makanya saya katakan tadi, ya, pria-pria jangan doyan ke WTS. Walaupun mungkin orang tua nggak tahu. Karena kenapa? Ada penyakit yang mengancammu di sana. Yang wanita-wanita jangan juga jual diri. Karena kenapa? Saudara juga akan berpotensi tertular oleh penyakit kelamin dari laki-laki yang melakukan hubungan seks dengan saudara. Yang ke-11, sakit penyakit yang diakibatkan oleh seks bebas adalah kanker serviks atau leher rahim. Hampir 95% kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau HPV. Dan 33% wanita dilaporkan punya atau mengidap virus ini. Yang mengakibatkan ya wanita sulit mengandung, sulit punya anak. Dan lagi-lagi ini terjadi karena sudah terbiasa melakukan hubungan seks bebas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa berbahayanya berbagai sakit penyakit ini. Crispinus baca Ibrani 13 ayat 4. Ibrani 13 ayat 4. Crispinus baca ya. Dalam Ibrani 13 ayat 4 kita mau melihat apa kata firman Tuhan. Kalau saudara masih terus melakukan hubungan seks bebas. Ya, Crispinus baca Ibrani 13 ayat 4. Suaranya kamu unmute dulu.
Langsung. Maka kamu semua penuh hormat perkawinan dan mencemarkan sebab orang-orang dan pezina akan dilihat. Saudara, dari Ibrani 13 ayat 4 jelas, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Artinya saudara begini, supaya pernikahanmu di kemudian hari itu berjalan dengan baik, mendapatkan istri yang baik, suami yang baik, yang artinya apa? Clear dan clean dari berbagai sakit penyakit seksual ini. Maka mulai dari sekarang jaga dirimu. Jangan pernah satu kali sedikit pun menyentuh atau menyalahgunakan alat kelamin saudara dengan melakukan seks bebas. Jangan. Kalau saudara masih hidup di dalam seks bebas, melakukannya, menikmatinya, maka rumah tanggamu, pernikahanmu tidak akan pernah diberkati oleh Tuhan. Hubungan kamu dengan pasanganmu, dengan suamimu, dengan istrimu pasti berantakan. Maka itu yang menyebabkan tinggi sekali tingkat perceraian di kalangan keluarga-keluarga Kristiani yang beragama Protestan dan Katolik loh. Karena kenapa? Dalam masa mudanya suami, ya, laki-laki perempuan ini sudah terbiasa hidup seks bebas kan. Maka setelah berumah tangga pun bermasalah. Masalahnya apa? Istrinya tidak bisa menerima suaminya dan suaminya tidak bisa menerima istrinya. Karena kenapa? Kaget. Rupanya istrinya atau suaminya sudah mengidap penyakit kelamin. Dan resikonya, kalau mereka melakukan hubungan seks sebagai suami istri, akan berpotensi salah satu pasangannya kan terinfeksi. Di sisi lain, mereka melahirkan anak juga bisa terinfeksi. Bahkan bisa mandul kan. Maka dalam masa muda saudara dikatakan di sini, hormati Tuhan. Dengan menjaga diri saudara, jangan terlibat dalam seks bebas. Supaya perkawinanmu juga diberkati oleh Tuhan. Sama juga kalau saudara nanti sudah menikah. Ya. Jangan saudara masih pergi atau melakukan hubungan seks dengan perempuan lain atau laki-laki lain. Karena kenapa? Saudara bisa membawa penyakit dari laki-laki lain atau perempuan lain itu. Sehingga menulari pasangan saudara. Dan juga apa? Menulari keturunan saudara. Dan bahkan bisa menyebabkan saudara tidak bisa punya anak. Maka di sini Tuhan ingatkan. Sebab orang sundal ini maksudnya apa? Dan orang berzina ini maksudnya apa? Orang-orang yang sudah terbiasa melakukan hubungan seks bebas. Pasti dihakimi oleh Tuhan. Munculnya berbagai sakit penyakit yang sudah kita bahas hari ini adalah bentuk penghajaran Tuhan, penghakiman Tuhan, teguran Tuhan, koreksi Tuhan, hukuman Tuhan. Dan sudah terlalu banyak orang yang menjadi korban, terpapar dengan berbagai sakit, berbagai penyakit kelamin ini. Sudah banyak. Pertanyaannya, saudara mau mendaftarkan diri ya? Saudara masih mau menjadi bagian dari orang-orang yang berpenyakit kelamin itu? Saya kira kan enggak. Maka jauhkan diri saudara dari berbagai sakit penyakit ini. Dengan cara apa? Jangan melakukan seks bebas. Jangan menyalahgunakan alat kelaminmu. Jangan menyalahgunakan alat vitalmu. Tunggu waktunya Tuhan. Pada saat saudara sudah lulus sarjana, sudah bekerja, lalu engkau dapat pasangan yang dari Tuhan, lalu engkau diberkati oleh Tuhan. Disitulah tempatnya saudara mempergunakan alat kelamin saudara dengan istri dan suami saudara yang sudah diberkati oleh Tuhan. Saudara, kebiasaan melakukan hubungan seks bebas waktu masa muda tidak mudah berhenti. Tidak mudah mengakhirinya. Bahkan saya sudah lihat. Dia sudah menikah pun dengan istrinya, dengan suaminya.
kebiasaan melakukan hubungan seks bebas di luar sana dengan laki-laki lain, dengan perempuan lain, masih dilakukan. Artinya apa? Susah keluar dari kehidupan seks bebas itu. Maka untuk itu, saudara, jaga diri saudara di masa muda saudara. Saya tutup dengan satu kesaksian. Pernah suatu saat pasangan suami istri, mereka ini berantem, berkonflik, luar biasa konflik, dan sudah sampai pada rencana untuk bercerai. Apa sebab dan akibatnya? Rupanya suaminya ini waktu tugas di luar kota, kebetulan pekerjaan suaminya di luar kota, istrinya tinggal di Banten. Seringkali suaminya ini melakukan seks bebas dengan wanita tuna susila di tempat di mana dia kerja. Sehingga si suaminya ini tertular penyakit HIV/AIDS. Dan waktu dia pulang ke Bandung, ketemu dengan istrinya. Biasa sebagai suami istri, wajar dan harus melakukan hubungan suami istri kan, karena dengan pasangan. Tapi saudara tahu, istrinya pun juga terinfeksi HIV/AIDS. Waktu istrinya tahu itu, istrinya marah besar sama suami. Mengapa? Karena dia berpikir suaminya itu di perantauan, di tempat kerja, baik-baik saja. Yang lebih mengagetkan lagi, waktu si ibu ini konsultasi ke dokter, diperiksa, dia juga terpapar HIV/AIDS. Dari mana? Dari suami. Melihat kenyataan itu, suami istrinya minta harus cerai. Saudara, apa yang terjadi? Berantem terus mereka. Sampai anaknya depresi. Karena tiap hari melihat papa-papanya berantem. Artinya rumah tangga mereka bagaikan neraka jilid 2. Karena tindakan atau perbuatan dilakukan oleh suami. Kasus yang berbeda juga pernah saya jumpai. Ini istrinya yang sudah terbiasa melakukan seks bebas di mahasiswa, maka waktu dia sudah menikah pun juga, dia juga melakukan seks bebas dengan suami-suami orang lain. Lagi-lagi terinfeksi HIV/AIDS. Serta suaminya juga terpapar oleh HIV/AIDS. Dan karena mereka ini kan baru berumah tangga, memang mereka dikaruniai Tuhan. Tapi waktu anak itu lahir, dokter mendiagnosa bahwa anaknya juga terpapar HIV/AIDS. Konflik sudah. Suami, istri, dan anaknya, rumah tangga ini terpapar HIV/AIDS. Saudara bisa bayangkan gambaran rumah tangga yang seperti itu. 11-12 seperti neraka jilid 2. Hidup kita di dunia ini tidak perlu menjadi neraka jilid 2. Cukuplah neraka yang di kemudian hari menjadi neraka bagi orang yang belum bertobat. Maka untuk itu jaga masa muda saudara, jaga hatimu, jaga pikiranmu, dan juga jaga pergaulanmu. Tidak usah ikut-ikutan. Hiduplah di dalam Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam taatan, dan praktekkan firman Tuhan. Maka engkau akan terselamatkan dari berbagai sakit penyakit kelam ini. Tuhan Yesus memberkati.